lebih baik mencegah daripada mengobati itu kita sebut juga cost efficient lah ya. Cost efficient ya. Gitu. Apalagi Karawang ini mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yunadi Fadilah MMRS AIFOK. Beliau adalah direktur dari Rumah Sakit Primaya Hospital yang pagi ini kita mulailah bercengkrama, berbincang bagaimana tentang kesehatan, bagaimana suhu kesehatan di Kabupaten Karawang. Dengan saya N. Hartono. Kali ini ambil tema adalah edukasi kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang luar biasa, Dok, yang harus kita terus-teruskan sosialisasi bahwa pencegahan itu lebih utama daripada mengobati. Kalau sudah mengobati kan lebih mahal lagi biayanya, kalau mencegah kan sangat lebih murah. Hanya ada satu nih, Dok, yang beli tiket buat halayak, audien di luar, para penonton. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati menurut versi dokter? Oke. Ya, persilakan, Dok. Oke, ya terima kasih ini atas undangannya di. Ya, jadi sebenarnya betul sekali prinsip di mana kita lebih baik mencegah daripada mengobati itu kita sebut juga cost efficient lah ya. Cost efficient ya. Gitu. Apalagi Karawang ini mungkin adalah area industri ya. Jadi kami di rumah sakit mungkin berkomitmen juga untuk salah satunya mencegah gitu supaya tidak terjadi penyakit. Jadi sebenarnya basicnya adalah bagaimana prinsipnya kita untuk mencegah penyakit itu dengan pola makan yang baik, dengan juga kebersihan, kemudian juga yang lainnya ya pasti dengan olahraga ya, gitu supaya ya badan kita kembali bugar lah. Nah, sebenarnya kalau kita mau ngelihat beberapa faktor apa sih yang bisa menyebabkan sakit, terutama misalnya pada usia-usia yang lebih dari 35 tahun misalnya, seperti saya gitu ya. Nah, betul lagi kita harus ngomongin gitu. Tanpa bermaksud menyudutkan ya. Gitu. Jadi kan ada ya kita bagi lah ya, di bawah 35 tahun, di atas 35 tahun. Untuk di atas 35 tahun ini biasanya penyakit metabolik. Gitu. Ya kita biasa sebut gula lah ya, gitu. Nah, ini gimana cara mencegahnya gitu ya, pasti bukan hanya pada saat umur 35 tahun kita baru mencegah, bukan. Sedini mungkin. Betul. Jadi sebenarnya edukasi penyakit diabetes itu harusnya lebih turun lagi gitu. Mungkin bahkan dari umur SMP, SMA itu kita mulai tertaruh di situ gitu. Kenapa? Karena eranya sekarang saat ini pergerakan jajanan ini mulai luar biasa ya. Nah, itu lebih karena luar biasa tuh di luaran itu. Betul. Ya sekarang mungkin saya rasa gula, tepung itu sudah beredar di mana-mana lah. Minuman dengan gula tinggi, soda minuman ya. Salah satunya soda, kemudian juga minuman yang gula tinggi ya seperti mungkin kopi-kopian gini ya. Tapi kan ada beberapa beberapa brand, bahkan mungkin beberapa coffee shop gitu ya, itu juga ada yang sudah menggunakan gula-gula sehat, ada. Tapi kan pada prinsipnya nggak boleh sering-sering, nggak boleh banyak-banyak karena ada takarannya gitu loh. Kita tuh maksimal berapa gitu. Kalau tidak dibarengi dengan aktivitas ya akhirnya gula itu ya lama-lama kan lama-lama ya itu akhirnya akan muncul penyakitnya di usia-usia mungkin sudah 35 tahun, 30 tahun, karena aktivitas ketika kita remaja mungkin masih banyak, lama-lama habit kita terus begitu, minuman kita tidak dijaga, makanan kita tidak dijaga. Ketika lama-kelamaan pola makan kita sama tapi aktivitas yang berkurang, nah ini nih nanti ada resisten, akhirnya jadi penyakit gula gitu loh. Aduh, jadi yang mungkin dari sejak dini khususnya remaja lah ya. Nah, kira-kira yang lebih efektif pencegahan bagi remaja, kita tidak menyudutkan makanan jajanan yang lain, tapi ada kandungan-kandungan tersendiri. Hemat menurut dokter nih untuk pesan-pesan bagi kalangan remaja, karena hari ini remaja lebih banyak. Satu keluarga anak bisa 3 remaja itu kan. Ya kan. Nah, gimana pesan yang paling efektif buat adik-adik kita ya khususnya remaja lah ya untuk mencegah? Ya mencegahnya sih sebenarnya ya tadi ya mungkin mengurangi konsumsinya saja sih, yang biasanya mungkin
pasti sesuatu yang berlebihan itu akan menjadi hal yang tidak baik. Iya. Tentunya seperti itu. Jadi konsumsilah secukupnya. Kalau misalnya lagi pengen ya udahlah satu, jangan lagi pengen belinya 5 gitu ya. Nah gitu, ini yang jadi faktor utama sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin diabetes ya. Gitu loh. Ya memang terkadang saat ini sih saya akui bahwa mulai juga terjadi keinginan ya dari masyarakat kita untuk mengikuti pola sehat, dan juga banyak regulasi dari pemerintah nih udah mulai nih. Dia kayak di supermarket tuh Pak, kalau bisa kita lihat udah ada labelingnya Pak. Oh iya, komposisi. Yang warna itu, mana yang gulanya sekian, mana yang gulanya sekian, itu kalau dalam minuman kemasan ya, gitu udah ada yang begitu. Nah ini kita jadi bisa lebih bijak gitu loh, mana yang harusnya kita bisa konsumsi dengan baik. Kalau merah itu kan dia udah berbahaya banget lah ya gitu ya, tinggi kandungan gulanya ya kan. Ada yang hijau, nah itu yang harus kita pilih dan kita jaga ya. Selain misalnya kita makan makanan juga yang harus bergizi dan juga cukup untuk perhitungan kalori kita. Ada takaran nggak gula itu yang sehat, sedang misalkan ini ya cukuplah sehat, kalau ini ya kurang bagus, kalau ini sangat tidak bagus, ada nggak? Sebenarnya kan kalau dari minuman itu, kalau kategorinya kalau tidak salah ya, itu dia antara lebih dari 20 gram itu udah kategorinya tuh orange sampai ke merah. Oh gitu. Nah itu udah ditandain tuh, kalau orange sama merah berarti kan ya nggak boleh dikonsumsi sering-sering, itu aja gitu loh. Yang mungkin sebagai informasi ya, tambahan informasi, kadang tuh mungkin kita dibiasakan dari anak-anak kecil ya, gitu beli minuman kemasan yang kita tidak kontrol. Nah itu mungkin nanti ada efek untuk jangka panjang. Kayak SKM ya, susu kental manis itu juga. Susu kental manis itu kan komposisinya yang harus kita bedah lagi ya. Kalau misalnya kita lihat ya mungkin tidak 100% susu gitu. Oke, Dok. Hari ini Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.